Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas tentang video yang sedang viral, ramai diperbincangkan di sosial media. Seperti yang kita lihat, saksikan video tersebut. Seorang sopir telah dihukum. Ini dihukum nih ceritanya. Dia push up, dia guling-guling ke sana kemari di tengah jalan, bahkan kita lihat pada bagian kepalanya sepertinya kena tendangan sepatu. Nah, apakah ini ada unsur kesengajaan atau bagaimana sehingga sepatu tersebut mengenai kepala seorang sopir? Meskipun sopir diduga telah menabrak portal informasinya, ya, kemudian portal tersebut rusak, lalu ada seorang anggota DPRD Kota Depok, oknum ya, wakil rakyat yang terhormat, tiba-tiba mengambil suatu tindakan, ya, menghukum sang sopir tersebut, di push up, diguling-guling, bahkan kita lihat kepalanya sempat terkena sepatu. Apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak? Nah, betapa arogansinya, betapa tidak terpujinya, ya, betapa kurang ajarnya seorang wakil rakyat yang terhormat memberikan hukuman kepada masyarakat, ya. Meskipun sang sopir tersebut, ya, diduga menabrak portal, bukan berarti kemudian atas kesalahan dan perbuatannya lalu kita seenaknya memberikan hukuman, menghukum sekehendak hati kita. Ingat, tiada seorang pun yang dapat diberikan hukuman atas kesalahan dan perbuatannya tanpa ada suatu kepastian hukum yang mengikat. Artinya, hanya hakim yang boleh memberikan hukuman terhadap seseorang apabila dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan harus ada putusan pengadilan. Ya, jadi tindakan dan perbuatan oleh oknum DPRD wakil rakyat katanya yang terhormat ini merupakan suatu perbuatan, tindakan, ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, ya. Ini tidak boleh dilakukan, apalagi dia seorang pejabat publik, ya, anggota DPRD yang terhormat. Nah, ini tentunya karena kejadian ini, tindakan oknum dewan tersebut, sehingga netizen ramai-ramai membuli, menghina tindakan dan perbuatan anggota DPRD tersebut. Nah, inisialnya ya HTJ, ya. HTJ. Nah, lalu ada yang bertanya kepada saya mengenai pandangan mengenai video tersebut. Nah, bagaimana pandangan hukum, ya, atas tindakan dan perbuatan oknum wakil rakyat tersebut? Nah, baik teman-teman, saya jawab ya. Atas tindakan dan perbuatan oknum wakil rakyat yang terhormat tersebut, ya, secara hukum merupakan tindak kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Nah, itu ya. Nah, ini tentu mengenai aturan terkait suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, ini diatur di dalam kamus hukum, ya, KUHP dan KUHP, ya. Tentunya di KUHP mengatur tentang tindakan dan perbuatan oleh HTJ tadi, ya. Nah, baik teman-teman, adapun pasal yang dilanggar secara hukum
oleh HTJ tersebut, anggota dewan yang terhormat. Nah, ini dapat saya bacakan ya, karena ini merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, diduga ya, diduga. Maka ini dia dapat dijerat dengan pasal 335. Nah, bunyinya seperti ini ya. Pasal 335 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, di butir 1, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, selain itu ada juga ya ancaman pasal yang dapat menjerat oknum wakil rakyat yang terhormat tersebut. Nah, ini ya masuk dalam pasal penganiayaan. Nah, penganiayaan, kalau tadi ya ancaman hukumannya di pasal 335 itu ya paling lama itu 1 tahun. Nah, kalau di penganiayaan pasal 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana penjara paling banyak 4.500. Nah, ini ancamannya lumayan lama ya, 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, di ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, kita lihat ya, sepatu menyentuh kepala sang sopir tadi. Nah, kita nggak tahu ya apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Nah, tentunya setelah itu dia disuruh guling-guling push up. Nah, tentu ya pasti adalah lecet-lecet dikit. Nah, ini bisa dijerat nih dengan pidana 351 ayat 2, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun ya. Lumayan kan itu ya. Nah, ini kenapa saya bilang tadi bahwasanya meskipun sang sopir tersebut diduga melakukan suatu kesalahan, menabrak portal lalu rusak dan dihukum ya, tidak serta-merta harus dihukum ya. Panggil secara baik-baik, jangan dipertontonkan di hadapan publik ya, di depan orang banyak. Nah, ini kan kebodohan ya, ini tidak boleh terjadi. Nah, panggil sopir baik-baik ya, obrolin, sampaikan. Nah, kan banyak alternatif, apakah dia harus mengganti barang yang dirusaknya atau membuat barang tersebut yang telah rusak menjadi suatu yang dapat digunakan kembali atau diperbaiki, kan gitu. Nah, ini jangan kemudian melihat kesalahan orang tiba-tiba mungkin karena dia punya pangkat, punya jabatan, sehingga seenaknya saja menghakimi, menghukum seseorang ya. Nah, ini tidak pantas, tidak boleh dilakukan, apalagi seorang pejabat publik ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ingat, tandai nih warga Depok, tandai wajahnya, mukanya ya. Orang-orang seperti ini ya harusnya tidak pantas duduk di kursi yang terhormat, kursi DPRD ya. Harusnya dia mengayomi masyarakatnya, rakyatnya, bukan justru malah memperlakukan seperti ini ya. Ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tindakan yang sangat arogan, brutal terhadap rakyatnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Maka dapat disimpulkan tadi bahwa apapun kesalahan seseorang ini, jangan kemudian langsung melakukan suatu tindakan, memberikan hukuman, tetapi panggil secara baik-baik, cari solusinya, apakah diganti atau dibetulkan. Dan kemudian poin yang kedua, bahwasanya ya seseorang tidak dapat dihakimi, dihukum karena perbuatannya, tindakannya tanpa ada suatu kepastian hukum dan yang berhak
melakukan penghukuman terhadap seseorang adalah hakim setelah dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah diputus bersalah. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.